Langkah pertama adalah mendesain layout pada main activity. Kita tambahkan recycle view dengan cara drag and drop pada layout. Kemudian kita juga menambahkan constraint bottom to bottom off, constraint end to end off, constraint start to start off, dan juga constraint top to top off dengan bertipe parent agar pada saat kita jalankan di Android bisa menyesuaikan tampilannya nanti. Setelah kita tambahkan recycle view, kita membuat desain layout baru yang bernama desain layout adapter.xml. Pertama-tama kita berikan ID-nya terlebih dahulu. Ini saya beri nama constraint layout dan juga tambahkan image view dan juga text view. Kita drag ke layout yang nantinya image view kita gunakan untuk menampilkan gambar makanan Korea, dan juga ini text view ini nanti digunakan untuk menampilkan judul dari makanan Korea tersebut. Kemudian di sini saya merubah tampilan image view menjadi circle image view agar tampilan pada gambarnya bisa berbentuk lingkaran. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar gambarnya bisa muncul lingkaran adalah kita ke Gradle script dulu. Pada dependensi kita tambahkan implement circle image view dan juga glide. Glide ini digunakan agar tampilan yang kita ambil dari internet bisa halus. Pada saat kita jalankan nanti tampilannya bisa halus, tidak pecah gitu. Dan juga pada sini pada teks jangan lupa diubah ini, jangan lupa diubah circle image view agar pada saat kita run nanti tampilannya bisa berubah menjadi lingkaran. Kemudian kita tambahkan Java class yang bernama recycle view adapter. Terlebih dahulu kita akan menambahkan class yang bernama viewholder dan kita extend dengan recycle view. Recycle view ini dari library Android Studio. Selanjutnya kita tambahkan variabel yaitu circle image view yang kita beri nama image view foto makanan, dan juga text view dan juga constraint layout. Ini disesuaikan dengan ID yang sudah kita buat pada desain layout ini. Ini image view foto makanan dan text view nama makanan. Kemudian kita buat konstruktornya dan kita deklarasikan dengan item view.find_view_by_id, dan pada kelas recycle view adapter kita extend dengan recycle view juga, tetapi kita menggunakan adapter, dan kita memanggil nama kelas yang sudah kita buat tadi yaitu viewholder ini. Kemudian kita menggunakan variabel dengan menggunakan ArrayList. ArrayList ini adalah gabungan dari array dan list. Kita menambahkan objek sesuai dengan yang kita buat pada kelas viewholder tadi. Kemudian kita menambahkan konteks juga, jangan lupa. Ini adalah konstruktor dari kelas ini, recycle view adapter. Kemudian pada public viewholder, onCreate viewholder ini adalah kita akan menambahkan inflate. Inflate
ini digunakan untuk memasukkan desain yang ada pada layout adapter yang akan kita masukkan pada recycle view. Intinya, memasukkan layout ke layout yang lain. Yang akan kita masukkan adalah desain layout adapter. Kemudian, R ini adalah resource-nya. Layout ini nama foldernya, dan kemudian desain layout adapter ini adalah nama layoutnya, XML-nya. Selanjutnya, pada onBenViewHolder ini untuk data per masing-masing item yang telah kita buat tadi. Ini data per masing-masing item. Kemudian ini pada onBenViewHolder kita menggunakan position, yaitu proses memasukkan data menggunakan item. Untuk foto, tadi kita menggunakan Glide yang sudah kita install sebelumnya pada Gradle ini. Foto makanan ini menggunakan position dan akan memasukkan ke dalam pergambar yang ada. Selanjutnya untuk nama, yaitu holder text view nama makanan. Kemudian public in get item count ini untuk menentukan item urutan yang keberapa, jadi nanti berurut. Selanjutnya adalah memberikan data dari internet. Intinya kita akan mengambil gambar dari internet dengan cara mengcopy image address-nya. Jika website ini error, maka pada saat kita jalankan di Android ikut error juga. Proses pengambilan datanya itu ada di main activity. Nantinya pada saat dijalankan yang muncul halaman utamanya adalah main activity. Ini di atasnya override, yaitu sebuah proses yang menampilkan variabel yang berbentuk array list. Saya buat sama seperti pada Recycle View Adapter agar datanya dapat sama pada saat dikirimkan. Selanjutnya adalah membuat metode. Metode ini digunakan untuk memproses sebuah recycle view-nya dan memproses sebuah adapter, yaitu private void proses recycle view adapter. Kemudian pada proses ini yang akan dilakukan adalah mendeklarasikan objek pada layout recycle view. Kemudian pada new recycle view adapter adalah sebuah kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Ini kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Dan di dalamnya adalah akan dipanggil parameter, yaitu foto makanan, nama makanan, dan juga info makanan. Info makanan ini saya akan bahas selanjutnya. Dan jangan lupa dikasih konteks. Kemudian ada private void get data from internet, yaitu saya akan mengambil data gambarnya dari internet langsung. Untuk prosesnya yaitu pada void proses recycle view adapter. Kemudian pada saat main activity dijalankan, proses yang pertama kali dijalankan adalah menjalankan metode void onGrid, dan proses datanya diambil dari internet, yaitu get data from internet. Kemudian memproses recycle view adapternya, ini memproses ini. Kemudian pada proses recycle view adapternya, foto dan nama makanannya masing-masing array akan dilempar pada recycle view adapter, akan dilempar ke sini.
dan dimasukkan sesuai dengan template-nya. Dan jangan lupa menambahkan permission pada Android Manifest. Permission di sini digunakan untuk mengakses dalam storage. Permission ini adalah proses persetujuan. Kemudian pada halaman selanjutnya ada info makanan. Yang nantinya ketika kita mengklik pada list view atau nama makanan akan muncul suatu tampilan baru yang ada tampilan gambar dan juga deskripsi dari makanan tersebut. Kemudian pada Recycle View Adapter kita menambahkan variabel, yaitu variabel info makanan, dan juga pada ini on-band view holder kita tambahkan juga info makanan. Kemudian pada layout detail makanan kita tambahkan scroll view terlebih dahulu, karena pada info makanan biasanya data akan panjang. Untuk itu kita tambahkan biar ada scrollnya, biar bisa digeser agar tidak terputus detail makanan ini, agar bisa dilihat bawahnya ini. Pada scroll view membutuhkan sistem constraint layout, jadi kita atur semua menjadi 0 saja. Kemudian pada scroll view, jika kita ingin menambahkan objek seperti image view dan juga text view, kita langsung masukkan ke dalam scroll view. Jadi kita langsung masukkan saja ke sini. Maka kita akan menginputkannya ke dalam scroll view ini, langsung ke sini aja. Karena scroll view ini sifatnya berbeda dengan constraint layout. Scroll view menggunakan sistem linear layout. Kalau constraint layout bisa kita geser-geser, terserah kita. Tapi jika pada linear layout sifatnya adalah tetap atau teratur. Sifatnya adalah vertikal, jadi nilainya harus berurutan. Kemudian kita tambahkan image view dan juga text view. Yang nantinya kita untuk menampilkan gambar ada image view dan juga text view untuk menampilkan judul makanan dan juga info makanan pada gambar ini. Di sini kita tidak menggunakan circle image view karena saya ingin tampilan detail gambarnya ini terlihat besar. Kemudian pada text view kita tambahkan margin. Kita tambahkan margin agar tidak nempel pada image view. Dan juga agar detail makanannya tidak akan menempel dengan tepian, kita tambahkan margin left dan juga margin right. Margin top ini agar tidak menempel pada image view. Ini juga kita tambahkan margin top agar tidak nempel gitu. Kalau margin left dan right itu kanan dan kiri, kalau bottom itu batas bawahnya. Untuk sistem event click pada Android kita menggunakan set on click listener. Jika kita mengklik pada ini layout yang kita pilih, maka akan pindah ke halaman selanjutnya, yaitu detail makanan, di mana proses perpindahannya jika diklik maka gambar dan judul beserta informasinya akan dikirim bersama ke activity baru, yaitu detail activity. Dan pada activity detail akan menerima gambar yang dikirim tadi beserta judul dan info makanan. Kemudian pada Recycle View Adapter kita menambahkan constraint layout. Ini pada on-band view holder. Dan kita akan dibuatkan set on click listener untuk bisa berpindah ke activity lain, yaitu activity tujuannya adalah detail activity. Kita akan membuat objek dari sebuah kelas yang bernama intent, di
di mana kita akan menuliskan asalnya yaitu konteks dan tujuannya adalah detailactivity.java. Kemudian kita akan mengirimkan dan kita berpindah. Saat berpindah activity dari main activity ke detail activity, kita akan mengirimkan data secara bersamaan. Dengan perpindahan itu, datanya kita simpan terlebih dahulu dengan menambahkan script intent.putExtra. Dan kita beri nama makanannya yaitu foto makanan. Kita menggunakan Q-nya adalah foto makanan, dan begitupun nama makanan dan juga info makanan. Dalam memberikan nilai, kita membuat nilai pada foto makanan, istilahnya kita sama seperti membuat variabel. Begitupun pada judul makanan dan juga info makanan, sama seperti foto makanan. Dan kemudian foto makanan, nama makanan, dan detailnya akan disimpan ke putExtra dan dengan keywordnya masing-masing. Kemudian baru dikirim ke detail activity. Proses kirimnya dengan cara ini, context.startActivityIntent. Kemudian pada detail activity, di mana proses pada detail activity ini akan menerima data yang dikirimkan dari main activity tadi. Pada detail activity, kita akan mendeklarasikan objek-objek sesuai dengan yang ada di layout ini. Image view foto makanan, text view nama makanan, dan juga text view info makanan. Terlebih dahulu kita akan membuat sebuah variabel yaitu image view foto makanan, text view nama makanan, dan juga text view info makanan. Kita sesuaikan dengan nama ID tadi. Berikutnya kita memberikan deklarasi yang sudah kita buat ini, yaitu image view foto makanan sama dengan find view by ID, begitupun pada nama makanan dan juga pada info makanan. Setelah kita deklarasikan, kita akan membuat metode yaitu metode getIncomingExtra. Sama seperti yang ada pada RecycleViewAdapter. Pada RecycleViewAdapter kita mengirimkan data dan di detail activity itu adalah mendapatkan datanya, di mana pada metode getIncomingExtra adalah untuk mengecek datanya terlebih dahulu apakah mendapatkan sebuah datanya atau enggak. Sebelumnya kita akan menjalankan if terlebih dahulu, yaitu get mendapatkan dan juga hash extra, kita cek apakah memiliki ekstra atau tidak, dan juga untuk keywordnya sama seperti yang dikirimkan tadi. Ini keywordnya. Kemudian memberikan variabel foto makanan, nama makanan, dan juga info makanan yang akan mengambil nilai stringnya ini. Kalau di if tadi adalah mengecek apakah benar atau tidak datanya, kemudian nilai-nilai tadi yang sudah dikirim dari putExtra diambil dari position nilainya sudah sesuai pada recycle view tadi atau tidak. Kemudian kita harus membuat metode baru yaitu setDataActivity yang isinya adalah data-data yang dikirimkan ke metode setData. Kemudian akan memasukkan string foto makanan, string nama makanan, dan juga string info makanan. Setelah data dikirimkan ke metode setData, maka data-data di sini akan kita masukkan ke dalam objek sesuai dengan tempatnya, yaitu berurutan. Yang pertama gambar, kemudian judul, kemudian ini adalah info makanan. Yang di awal tadi kita mengatur foto makanan dengan menggunakan glide. Kita atur menggunakan sistem glide. Kemudian into adalah di mana
kita mengirimkan isinya itu sesuai dengan nama gambar yang ada di layout detail activity. Ini sesuai ID pada detail activity. Begitupun pada nama makanan dan juga info makanan. Kesimpulan dari proyek ini adalah membuat project list makanan Korea. Kemudian pada Recycle View kita menggunakan data dari internet, sehingga jika website tersebut tidak dapat diakses, maka data tersebut akan hilang. Contohnya data pada gambar-gambar ini. Project list makanan Korea ini dimanfaatkan untuk user yang belum tahu macam-macam makanan Korea. Jadi setelah melihat list makanan Korea ini, diharapkan user jadi lebih tertarik ingin mencoba pada makanan Korea. Contohnya yang pertama adalah kimbap. Kimbap ini menjadi salah satu makanan Korea yang praktis dimakan dan juga dibawa. Kendati demikian, proses pembuatannya butuh waktu yang tidak sebentar loh. Makanan ini berupa nasi dengan aneka sayur yang digulung dalam rumput laut. Sekilas mirip dengan sushi dari Jepang, namun penampilan kimbap sangat menggoda dengan warna-warni sayurnya. Kemudian ada bibimbap. Bibimbap ini masakan Korea yang juga tak kalah nikmatnya. Ini berupa nasi putih dengan lauk sayur serta daging dan telur. Selain itu, ada juga saus pedas gochujang.